Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Dolan ID Surabaya pada hari ini. Ini merupakan Dolan pertama di awal tahun 2024. Kami harapkan Dolan akan terus berlanjut sampai untuk menambah wawasan bagi teman-teman kami sekalian, dokter-dokter sekalian yang berada di seluruh Surabaya maupun seluruh Indonesia. Adapun pada hari ini kita memasuki Dolan seri ke-57 dengan mengundang dari Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, di mana kita akan membawakan topik kontrasepsi postpartum dengan moderator Dr. Muhammad Yusuf, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis Obgynsos, dengan narasumber Dr. Pandu Habibi, spesialis obstetrik ginekologi, MCAT Clean, dan Dr. Rizky Pranadian, SPOG, subspesialis Obgynsos. Kami persilakan bagi moderator kami, Dr. Muhammad Yusuf, pada sore hari ini untuk memulai acara dolan kita. Kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Charles. Saya izin ganti ini ya, ganti gadget ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Dokter? Silakan, Dok. Baik, saya pakai background yang lama ini. Saya download tadi gagal seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Charles selaku host pada acara Dolan siang hari ini. Kemudian tak lupa juga kita ucapkan terima kasih pada Ketua ID Cabang Surabaya Dr. Brahmana yang memberi kesempatan pada kita ya, kebetulan ini Obgyn ya, hampir semua ini Obgyn ya. Ada juga yang hadir di sini yang nanti akan memberikan materi ya diskusi kita Dolan. Ada Dr. Pandu dan Dr. Rizky yang kita akan bahas tentang KB pasca salin ya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas jihad kita semuanya ya, para senior mungkin ya, jihad semuanya yang bisa hadir pada sore siang hari ini ya, di edisi kedua kalau nggak salah di Januari ini. Minggu depan hari Minggu ya, tanggal 14 ya, kita ada acara anniversary yang pertama acara Dolan ini di Grand City. Animonya cukup baik kalau nggak salah, sudah berapa ya, sudah 500 kalau nggak salah. Iya, di monggo boleh di ini juga ya, di share juga ke teman-teman yang lain kalau memang belum tahu untuk bisa hadir hari Minggu besok ya, mulai jam 8 pagi ya, mulai registrasi. Kita ada acara anniversary ya, nanti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti. Baik, kita kembali ke topik tentunya ya, tentang KB pasca salin ini ya. Jadi KB pasca salin itu yang kita kenal nanti dibahas ya sama kedua pembicara, ada KB pasca plasenta, kemudian segera pasca salin, bisa juga sesarian ya. Jadi namanya KB pasca salin maka dilakukan setelah persalinan, bisa persalinan per vaginam, bisa juga per abdominam. Nah, topik kita di sini mungkin lebih ke arah yang persalinan per vaginam ya. Bagaimana batasan-batasannya yang dikatakan pasca plasenta, pasca salin, atau interval, itu nanti pilihan-pilihannya seperti apa. Karena kita juga mengenal bahwa KB itu ada yang hormonal, ada yang non-hormonal ya. Ada yang large ya, long acting reversible kontrasepsi atau pakai terus lupakan, atau yang dia yang memang periodenya pendek ya. Pilihannya itu seperti kita ketahui ya, nanti akan juga dijelaskan. Kalau misalnya dengan alat ya, bisa juga dengan apakah boleh IUD ya,
apakah misalnya dengan kondom misalnya alat yang lain atau suatu diafragma misalnya. Karena kita juga harus bisa menilai dikatakan medical eligible-nya ya. Ya, kita kenal selama ini yang diluncurkan WHO kemudian dibuat ulang oleh Kementerian Kesehatan adalah KB Club ya. Saya rasa sejat semua kita di sini pasti juga mengenal apa itu KB Club ya. Kemudian bagaimana aplikasinya ya terkait KB kita tahu untuk menjarangkan dan untuk misalnya berapa kita mau mengatur jumlah eh, kehamilan seperti itu. Begitu juga dengan hormonal terkait misalnya apakah eh, si ibu ini kondisinya menyusui atau tidak menyusui ya. Kalau misalnya dia menyusui berapa lama akan efektif ya, kapan akan dilakukan pemasangan KB ya. Usia juga menjadi bahan pertimbangan ya. Mungkin yang pertama eh, Dokter Rizky mungkin ada yang bisa disampaikan atau nanti Dokter Pandu juga ada yang bisa disampaikan dengan sedikit slide seperti itu ya. Monggo silakan mungkin Dokter Rizky terlebih dahulu. Silakan. Dokter Pandu dulu dok, Oke, Dokter Pandu. Silakan Dokter Pandu. nanti saya nambahin. Ya, monggo Dokter Pandu. Ya, baik. Perkenalan Dr. Yusuf tadi sudah diberikan pengantar oleh Dr. Yusuf mengenai KB pasca salin ya dok. Topik kita hari ini mungkin bisa minta tolong Mas Adrian untuk share screen-nya. Jadi mengapa KBPP atau KB pasca salin? Jadi sejak pemerintah itu menggalakkan KB ya pada tahun sekitar 70-80 itu ternyata KB merupakan salah satu pilar dalam upaya menurunkan kematian ibu. Angka kematian ibu di Indonesia dulu menjadi masalah besar ya, karena angka kematian ibu itu merupakan salah satu ketahanan kesehatan gitulah. Ibaratnya salah satu indikator utama ketahanan kesehatan suatu negara. Nah, waktu itu kita masih tinggi angka kematian ibunya dan dengan upaya KB ternyata ada yang mengumpulkan data, Dr. Yusuf, itu sejak tahun 70 sampai dengan tahun 2021 dengan upaya KB itu bisa menurunkan kematian ibu yang bisa dicegah sekitar 40%. Itu dulu kepentingannya. Kemudian yang kedua, mengapa KBPP? Karena idealnya setelah seorang wanita itu melahirkan, maka sebaiknya langsung diberikan kontrasepsi idealnya. Bahwa apakah wanita tersebut merencanakan hamil lagi atau tidak, tetap diberikan kontrasepsi. Apakah kontrasepsinya itu reversible, misalnya, atau tidak permanen, maka dia diprioritaskan untuk metode kontrasepsi jangka panjang seperti yang disampaikan Dr. Yusuf tadi, atau LARC, long acting reversible contraceptive, ataupun memang yang harus permanen, jadi tidak ingin punya anak lagi, maka kita bisa berikan juga kontrasepsi mantap wanita ataupun pria, sterilisasi. Nah, bagaimana potensi saat ini? Data dari Dr. Wicaksono, beliau seorang SPOG di Jakarta yang juga aktif di BKKBN, beliau mengungkapkan data bahwa tahun 2023 itu ada sekitar 6,5 juta kehamilan dari 39,6 juta pasangan usia subur. Jadi kita ingin menangkap di situ Dr. Yusuf. Jadi 7 dari 40, jadi lumayan besar angkanya, sekitar 20% ya, 20% itu potensi pasangan usia subur bisa kita lakukan KB. Artinya apakah dia harus kontrasepsi permanen ataupun reversible, tidak ada masalah. Dan kalau kita lihat juga bahwa tenaga kesehatan kita itu SPOG hanya sekitar 5.000 sampai 6.000, sedangkan dokter umum itu angkanya jauh lebih besar, jadi ada 176.000, dan porsi dokter umum itu juga bisa sekali bahkan untuk memberikan pelayanan kontrasepsi. Coba next slide berikutnya. Nah, ini ya, bahwa dari SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia, itu konseling kontrasepsi, insersi dan ekstraksi IUD, kemudian implan, dan penanganan komplikasi KB itu level 4A untuk dokter umum. Sehingga
Mohon maaf. Sehingga di sini kita mengharapkan peran dokter umum untuk bisa lebih terlibat dalam pelayanan kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu nggak hanya PR-nya SPOG, PR-nya bidan juga bisa teman sejawat dokter umum dalam peran untuk pelayanan kontrasepsi. Nah, KB apa saja? Coba kita lihat berikutnya. Next slide. Jadi kalau kita lihat, ini berdasarkan statusnya ya, apakah menyusui atau tidak setelah melahirkan. Maka kalau yang statusnya menyusui itu ada beberapa yang bisa kita jadikan pilihan, yaitu adalah LAM atau MAL bahasa Indonesia, metode amenorelaktasi, di mana seorang wanita itu apabila menyusui secara eksklusif, artinya dia full menyusui bayinya selama 6 bulan dan tidak haid atau ada periode amenore selama 6 bulan pertama, maka wanita tersebut kemungkinan besar tidak subur, sehingga itu bisa dijadikan sebagai suatu metode KB. Itu 6 bulan pertama. Kemudian selain itu kita juga bisa memberikan kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron. Kenapa? Karena hormon progesteron itu tidak menghambat produksi ASI. Lain dengan metode KB yang mengandung hormon estrogen. Jadi KB hormonal ada mengandung estrogen dan progesteron, dan ada yang mengandung progesteron saja. Nah, kita bisa pakai progesteron saja itu misalnya implan ataupun suntik itu bisa kita gunakan. Selain itu juga metode KB IUD, di mana timing untuk memberikan KB pasca partum ini sangat krusial karena mempengaruhi keberhasilannya juga. Bisa next slide. Nah, ini bedanya ya. Kalau misalnya kita melakukan pemasangan KB IUD pasca persalinan, itu yang paling ideal itu adalah dalam 10 menit setelah lahirnya plasenta. Jadi setelah plasenta lahir, di mana kita memastikan tidak ada kegawatan lain, misalnya tidak ada perdarahan postpartum, ataupun tidak ada kontraindikasi lain, misalnya infeksi, maka kita bisa langsung melakukan pemasangan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim dalam 10 menit setelah lahirnya plasenta. Di mana di situ tingkat ekspulsi atau tingkat lepasnya IUD dari dalam rahim itu kecil ya, hanya sekitar 10%. Itu relatif kecil karena kita bisa samakan dengan pada saat kita pasang IUD itu secara interval. Artinya pada saat pasien mendapatkan siklus menstruasinya seperti biasa. Tapi kalau misalnya kita menunda 10 menit sampai 48 jam pasca salin, maka tingkat ekspulsinya itu rata-rata 30%. Ini sudah lumayan tinggi, tapi masih boleh dilakukan pemasangan IUD. Sedangkan kalau lebih dari 48 jam, maka tidak direkomendasikan untuk pemasangan IUD karena resiko ekspulsinya relatif tinggi, di atas 30 atau 40%. Sehingga kita biasanya lakukan konseling kepada pasien untuk penundaan pemasangan IUD setelah selesai masa nifas atau setelah 6 minggu pasca salin, apabila pasien memang memilih IUD sebagai metode kontrasepsinya. Nah, ini bedanya IUD dengan implan, di mana implan tuh timingnya bisa kapanpun setelah pasien melahirkan bisa dilakukan pemasangan implan karena tidak mengganggu produksi ASI-nya, status menyusuinya, dan juga sangat tidak tergantung dari kondisi rahimnya. Kemudian itu dulu Dr. Yusuf, di mana kita sebenarnya sangat merekomendasikan implan dan IUD ini sebagai pilihan utama ya, pilihan utama karena dia metode kontrasepsi jangka panjang, masuk metode kontrasepsi jangka panjang, di mana keberhasilan secara keseluruhan metode kontrasepsi jangka panjang itu lebih tinggi daripada yang jangka pendek, misalnya kondom ataupun pil, karena resiko untuk drop out-nya atau putus pakainya lebih tinggi kalau yang metode jangka pendek. Mungkin sementara itu mungkin masih bisa ditambah oleh Dr. Rizky. Terima kasih. Ya, baik Dokter Pandu. Tadi Dokter Pandu membahas tentang yang pertama ditawarkan amenorelaktasi kalau memang ibunya memutuskan untuk memberikan ASI eksklusif ya. Tadi dikatakan bisa sampai 24 minggu ya. Memang ada sebagian literatur mengatakan tuh
100% di angka 20 minggu ya. Jadi after 20 weeks itu sudah mulai 5-10% ya kejadian kehamilannya. Nanti mungkin boleh di ini ya ditambah. Kemudian tadi juga ada pilihan hormonal. Kalau hormonal dipilih pasti yang single ya, yang P ya, karena tidak semua hormonal itu P only, tapi ada estrogennya. Itu pun juga banyak pilihannya ya. Tapi memang tadi pada ujungnya dikatakan kapan kita misalnya IUD masangnya ya, apakah langsung pasca plasenta, pasca salin, atau interval ya, ada jam-jam tertentu ya, yang momen yang setnya itu memang lebih bagus ya daripada angka ekspulsinya seperti itu. Terus dibahas sedikit tentang implan, nanti bisa kita bahas lagi ya, karena implan ini bukan pendatang baru ya, tetapi angka-angka terakhir itu masalah efektivitas ya dan lain-lain itu ternyata apalagi dengan implan 1 batang ya sekarang ya itu tambah baik seperti itu. Kami ingatkan semuanya untuk sehat-sehat semuanya. Bila bertanya silahkan masuk ke dalam kolom Q&A, boleh mengetik di sana, nanti akan coba kita jawab ya. Alhamdulillah sudah ada lebih dari 300 partisipan yang hadir ya, para sejawat. Silahkan Dokter Rizky ya, Ya, apa yang bisa ditambah, siap. silakan. Oke, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi Dr. Pandu tadi sudah menjelaskan secara general. Jadi bahwa memang kalau kita berbicara kontrasepsi pasca persalinan itu kita juga ini seperti memang bagian dari kontrasepsi kondisi khusus. Artinya kondisi khusus yang lain juga selain pasca persalinan juga yaitu juga pasca keguguran ya. Dan itu kadang-kadang banyak itu pertanyaan apa sih kontrasepsi yang pas ya untuk setelah keguguran tuh. Saya coba izin share screen dulu. Oke, ya. Oke, jadi memang kita lihat per definisi dulu. Jadi memang paling tidak pelayanan KB pasca keguguran itu memang yang kita berikan ya penanganan di fasilitas kesehatan dan harus dilakukan segera mungkin karena ovulasi itu atau tingkat kesuburan itu dapat terjadi dalam 11 hari pasca keguguran. Nah, ini penting. Jadi ini harus yang menjadi poin penting dan poin nomor 2 adalah klien atau istilahnya pasien-pasien kita itu juga harus mengerti bahwa memang klien itu dapat hamil sebelum haid berikutnya. Kadang-kadang banyak mispersepsi, belum haid jadi masih aman. Nah ini, jadi ini harus hati-hati, kita harus kaya betul bahwa klien dapat hamil sebelum haid berikutnya. Dan ada kontrasepsi yang aman untuk mencegah dan menunda kehamilan dan bagaimana bisa mendapatkan kontrasepsi dan pelayanan tersebut. WHO merekomendasikan bahwa kalau kehamilan pasca keguguran itu minimal 6 bulan. Ini pertanyaan paling sering kedua yang ditanyakan, dok kapan boleh hamil lagi? 6 bulan ideal, karena memang untuk mengurangi resiko yang dapat meregangkan ibu ataupun bayinya sendiri. Dari 6 bulan itu rahim atau uterus sudah kembali seperti normal dan mendapatkan istilahnya juga mungkin observasi ya, kenapa penyebab keguguran bisa kita eksplor dulu mungkin. Oke, dan jenis kontrasepsi yang dapat digunakan pasca keguguran sebenarnya ada 2 poin. Ya, jadi kontrasepsi yang dianjurkan kalau pada trimester pertama itu sama ya seperti dianjurkan pada masa interval yang seperti dengan Dokter Pandu tadi. Dan kalau kontrasepsi yang keguguran pada trimester kedua itu sebenarnya sama juga seperti pada masa pasca persalinan. Pilihan yang paling baik ideal itu sebenarnya adalah yang dapat segera kita mulai ya, yaitu kontrasepsi pil suntik kombinasi, kontrasepsi pil suntik progestin atau implan. Nah, ini implan mungkin seperti kata Dr. Yusuf tadi harus menjadi ini ya primadona yang baru ya agar kita coba sosialisasikan bahwa implan ini suatu hal yang baik bisa kita pakai untuk kontrasepsi pasca persalinan maupun pasca keguguran. Jadi bisa segera mulai kalau yang implan atau yang non hormonal yang hormonal ini ya kalau AKDR untuk trimester 1 tetap harus mengetahui ini ada resiko infeksi apa tidak. Kalau tidak ada risiko infeksi tolong ditunda terlebih dahulu paling 3 sampai 6 minggu ya. Jadi harus hati-hati dengan risiko infeksi 3 bulan itu baru kita bisa memasukkan AKDR atau IUD. Kondom bisa segera juga
sambil menunggu metode yang lain. Kalau sadar masa subur tidak dianjurkan karena waktu ovulasinya itu sangat cepat sekali, 11 hari setelah keguguran ya. Tubektomi kalau memang pasangannya sudah mantap sekali, tidak ingin hamil kembali ya, seperti itu. Dan ini mungkin panduannya untuk metode kontrasepsi ya dengan kondisi yang klinisnya. Jadi kita lihat infeksi nomor 1 dulu, tidak boleh ada tanda-tanda infeksi. Kalau memang ada tanda infeksi, tolong infeksinya disembuhkan terlebih dahulu ya. Dan rekomendasinya tidak menggunakan AKDR ataupun tubektomi, rekomendasinya adalah kontrasepsi kombinasi maupun implan itu bisa digunakan. Kalau misalnya diperlukan jalan lahir ya, termasuk persalinan pervaginam gitu ya, AKDR jangan dipasang dulu sampai lukanya sembuh. Ini ya, ini rekomendasinya. Dan yang rekomendasi yang paling bisa segera adalah yang kontrasepsi yang hormonal ya, sampai kondom. Dan juga misalnya ada riwayat perdarahan banyak, HB yang kurang dari 7, tolong kita tunda sampai penyebab perdarahannya ketahui. Mungkin itu kalau dari kontrasepsi pasca keguguran atau risum, jadi pilihannya bisa lebih beragam. Cuma memang karena pasca persalinan itu ada 2 macam ya, persalinan vaginam normal ataupun mungkin keguguran. Jadi ini sama-sama hal yang khusus untuk kita bisa bicarakan lebih detail lagi. Ya, gitu dulu Dr. Yusuf. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Mungkin Dr. Rizky dan Dr. Pandu ya, kita jawab dulu ya pertanyaan. Nanti sambil kita diskusi kembali. Langsung saja nanti saling menambahi ya Dr. Pandu dan Dr. Rizky. Jadi pertanyaannya, KB pasca salin sebaiknya diberikan oleh Dr. Muhson Tohari ya. KB pasca salin sebaiknya diberikan apabila ibunya memilih IUD ya. Mengingat uterus pasca salin ini lunak, apakah tidak berbahaya dan menembus dinding rahim? Mungkin Dr. Pandu dulu ya. Silakan Dr. Pandu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Yusuf. Bahwa KB IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim itu merupakan salah satu yang paling direkomendasikan sebagai metode KB pasca salin habis melahirkan ya. Dan untuk kriteria apakah pasien ini cocok atau kandidat untuk memasang KB IUD, sebenarnya sudah disediakan tools ya, sudah disediakan tools oleh WHO yang akhirnya sudah adopsi juga sama Kementerian Kesehatan BKKBN dalam bentuk MEC, Medical Eligibility Criteria, di mana di situ ada angka-angkanya begitu ya, Dr. Yusuf. Kalau misalnya apakah pasien ini ada hamil dengan hipertensi, hamil dengan HIV misalnya, hamil dengan penyakit hati, itu ada tools yang sangat-sangat mudah dipahami dan bisa di-download di Android Play Store. Itu bisa kita pakai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi setelah memastikan kelayakan, yang kedua memastikan tidak ada kontraindikasi. Ya. Kapan kontraindikasi pemasangan KB IUD setelah melahirkan? Yaitu pertama apabila didapatkan kegawatan lain. Contohnya adalah HPP, perdarahan postpartum, hemorrhage postpartum. Kalau ada pasien habis melahirkan, kemudian HPP, maka ya harus kita tangani HPP-nya dulu, yang urgent dulu. Sehingga pemasangan KB IUD ini menjadi tidak lebih urgent daripada mengatasi HPP-nya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ada tanda-tanda ataupun gejala infeksi. Misalnya pasien dengan ketuban pecah dini, ketuban pecah prematur, atau partus lama, atau partus macet dengan pasien dengan gejala demam atau infeksi begitu ya, partus kasep, maka itu juga merupakan suatu kontraindikasi IUD. Kemudian, nah kapan timingnya? Tadi pertanyaan Dr. Muhson Tohari. Jadi setelah tahu apakah pasien ini kandidat, kemudian menyingkirkan kontraindikasi, timingnya tadi sesuai yang saya sampaikan, itu adalah paling bagus 10 menit pertama setelah plasenta lahir. Jadi 10 menit pertama setelah plasenta lahir, setelah kita memastikan kandidatnya sesuai, kemudian tidak ada kontraindikasi, maka kita bisa lakukan pemasangan KB IUD pasca salin. Nah, memang betul bahwa
memasang KB IUD pada pasca salin itu tidak lebih mudah atau tidak semudah pada saat pasang interval, sehingga memang ada teknik secara khusus, Dr. Yusuf. Jadi sehingga penolong atau pemasang IUD ini harus sudah mendapatkan pelatihan yang layak, yang cukup ya. Karena tekniknya sungguh-sungguh berbeda, karena kondisi rahim dalam kondisi yang habis melahirkan masih besar, kemudian masih lunak, sehingga mudah terjadi resiko perforasi. Sehingga pemasangannya itu ada beberapa teknik, ada 3 teknik, mungkin kesempatan kita bisa tampilkan videonya, itu dengan menggunakan jari, menggunakan alat namanya klem atau forceps Kelly, ataupun menggunakan inserter IUD yang khusus untuk habis melahirkan, di mana dia bedanya dengan yang IUD biasa, inserternya lebih panjang, jadi memang khusus untuk uterus atau rahim postpartum. Nah, kemudian berikutnya juga yang tadi saya sampaikan mengenai pemasangan, caranya supaya sukses mengejar 10 menit itu, Dr. Yusuf, itu biasanya kita lakukan konselingnya tuh jauh di awal. Jadi salah satu untuk meningkatkan kemungkinan kesuksesan pemasangan KB postpartum adalah konselingnya di depan. Jangan pasien habis lahiran baru dikonseling, dimotivasi untuk pasang KB. Jangan. Jadi kita lakukan motivasi KB pasca salin adalah pada saat pasien melakukan ANC. Jadi di mana sekarang ini kan teman sejawat dokter umum sudah banyak ya mendapatkan pasien-pasien ANC hamil tuh, terutama sudah melakukan USG mungkin. Nah, di situ sekalian pada saat ANC, teman sejawat itu bisa melakukan kelayakan apakah pasien ini memang seharusnya dilakukan KB. Misalnya usianya sudah 40 tahun, 35 tahun, kemudian anaknya sudah lebih dari cukup. Nah, itu kandidat pasang KB itu sudah kita lakukan konseling pada saat ANC. Dengan demikian kita sudah siapkan, begitu pasiennya melahirkan, dalam waktu 10 menit kita bisa pasang KB IUD-nya. Mungkin itu Dr. Yusuf. Mohon maaf kalau agak panjang. Oh ya, baik. Terima kasih Dokter Pandu ya. Tadi memang dijelaskan kalau untuk masalah pemasangan memang kita mengenal CTU ya. Jadi nanti diharapkan ini juga menginisiasi ya. Jadi walaupun kita itu ada di level 4 ya untuk GP ya, tetapi kalau nanti ada pelatihan-pelatihan CTU itu bisa diikuti ya. Jadi bukan malah porsi untuk bidan ya, tapi ini malah utamanya juga karena kompetensi di 144 kompetensi ini semua GP itu dapat ya. Mungkin dengan model CTU lebih percaya diri lagi untuk bisa melakukan pemasangan. Dr. Rizky mungkin terkait pertanyaan nomor 1 ada yang diberikan tambahan? Ya, terima kasih Dr. Pandu, Dr. Yusuf. Jadi memang pemilihan KB pasca salin itu harus mengingat beberapa kondisi-kondisi ya, dari seperti banyak sudah disampaikan Dr. Pandu itu sudah baik sekali. Jadi memang kalau yang di Indonesia itu yang KB klub itu ya Dr. Yusuf, Dr. Pandu ya. Jadi sudah dibahas Indonesia secara resmi oleh Kementerian Kesehatan dan POGI. Jadi itu sangat mudah sekali untuk penggunaannya. Jadi benar-benar untuk istilahnya klop itu singkatan ya, kriteria kelayakan medis kontrasepsi. Jadi ini memang diambil dari WHO 2015 dan sudah ada bermacam versi sampai muncul versi ininya ya, istilahnya aplikasinya ya. Jadi memang ada beberapa kategori kelayakan medis yang bisa kita lihat, ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Dan itu memang bisa kita lihat ini boleh digunakan atau tidak boleh, atau digunakan dengan rekomendasi. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk menggunakan, kalau ada keraguan ini boleh memakai KB apa, itu sangat memudahkan. Dan itu nanti bisa dibantu dalam suatu pelatihan seperti katakan PCTU, dan itu nanti kita akan diajarkan ada roda klop gitu ya, itu sangat mudah untuk penggunaannya, untuk tata laksana untuk pemakaian aplikasinya itu memudahkan sekali. Tapi kalau memang ada keraguan, memang betul bisa dikonsultasikan dengan kolaborasi dengan kami, dengan teman-teman dokter Opjin, itu bisa
memudahkan gitu ya. Jadi tidak ada keraguan, tidak menggunakan kontrasepsi gitu. Jadi sebisa mungkin pasien-pasien kita dengan kondisi khusus itu seperti hipertensi, diabetes itu bisa tetap dipasang kontrasepsi, tapi mungkin dengan yang khusus gitu istilahnya. Oke, mungkin gitu Dr. Yusuf. Baik, terima kasih Dokter Rizky ya. Jadi penekanannya sebenarnya ada ya, jadi KB Club ya. Mungkin nanti kita harus bikin sesi sendiri ya, jadi tentang Ya, KB Club ini ya, karena dalam medical eligible ya pemilihan ya itu penting sekali ya. Eh, karena memang harus belajar dulu sih, walaupun misalnya ada di HP atau yang dalam bentuk manualnya itu sekali kita ngerti ya terhadap ada resikonya itu ada 4 ya dibagi ya yang memang benar-benar aman ya artinya pasien sendiri bisa masang. Yang kedua itu adalah di FKTP misalnya ya. Kemudian kriteria ketiga itu memang lebih banyak manfaat misalnya daripada unsur bahayanya itu baru itu untuk yang di rumah sakit ya. Kalau 4 kita memang tidak memasang seperti itu ya. Bisa nanti kita usulkan untuk menjadi topik tersendiri ya karena pentingnya sekali lagi bagaimana melakukan keluarga berencana ini ya. Karena manfaatnya kalau kita lihat terhadap angka kematian ibu ya bagaimana cara menekannya, kemudian bagaimana kita populasi ini dikontrol ya, itu sangat sangat banyak manfaatnya dari sana. Tadi menarik yang dikatakan juga oleh selain medical eligible, kemudian Dokter Pandu terkait KIE ya, Dokter Musontahari ya. Jadi yang penting adalah kalau kita diminta 10 menit pertama, tentu begitu datang pasien tahu-tahu sudah aktif lahir akan susah ya. Makanya saat ANC kan sekarang 5 kali ya sesuai dengan panduan terbaru. Nah, saat pertemuan terakhir terutama setelah 36 minggu kehamilan, nah disitulah kita mulai melakukan inisiasi ya bagaimana pilihan kontrasepsi ya. Jadi biar pasangan tuh bisa melakukan diskusi ya di rumah dengan suaminya, terus apa itu kontrasepsi yang akan dipilih tentunya. Dan kalau kita sudah dari awal menawarkan ya, itu akan jauh lebih mudah ya. Tetapi nanti bisa kita jaring berikutnya kalau bagaimana dengan peran ini implan seperti itu ya. Kalau ini kan strict ya, 10 menit yang paling terbaik ya, walaupun 48 jam ekspulsinya sekitar 30% ya. Nah, nanti mungkin akan sedikit dibahas ya. Kita beralih ke pertanyaan kedua dari Dr. Sujari Solihin. Untuk habis suntik, apa harus menunggu menstruasi? Mungkin ini secara general ya. ya. Kalau misalnya KB pasca salin terus menginginkan suntik, mungkin Dokter Rizky dulu. Kapan Ya, sebaiknya dilakukan penyuntikan? ya. Terima Silakan. kasih Dr. Yusuf. Jadi ini pertanyaan baik dari Dr. Sujari, senior kami ya. Jadi memang kalau suntik itu kadang-kadang kalau postpartum itu agak terkelabui dengan kondisi tidak haid ya Dr. Yusuf ya akibat menyusui yang full ya, ASI full ya, full ASI ya. Jadi akhirnya jadi ada amenorenya. Nah, itu kadang-kadang kalau amenore kapan suntiknya gitu kan, kadang-kadang gitu. Nah, ternyata sudah disampaikan Dr. Pandu tadi ada slide-nya baik sekali bahwa suntik yang untuk memang pasien yang breastfeeding itu kita suntikkan paling tidak 6 minggu setelah persalinan. Ya, itu bisa disuntikkan. Jadi tidak melihat menstruasi apa tidak ya, ini kondisi postpartum ya ini ya yang kita bilang. Kalau memang non breastfeeding itu bisa langsung bisa disuntikkan injeksi ya yang isinya progestin only ya, progestin ya. Jadi bisa kita berikan gitu. Jadi memang negara kita ini masyarakat kita masih senang dengan suntik, Yusuf. Jadi biasanya kita tawarkan adalah itu suntik yang 3 bulan dan itu kalau dia full ASI itu biasanya 6 minggu setelah persalinan kita suntikkan. Mungkin itu ya Dr. Yusuf ya. 6 minggu ya Dokter Rizky. Kalau ASI eksklusif kapan mulai? Kalau yang lihat dari slide Dr. Pandu yang terbaru tadi 6 minggu ya Dr. Pandu ya mungkin ya. Ada yang pakai metode 3 bulan tuh ya juga itu ada rule of three itu juga bisa
Tapi kalau sepengetahuan yang terakhir tadi 6 minggu. Itu bisa ditambahkan Dokter Pandu coba. Ya, baik, terima kasih Dr. Rizky, Dr. Yusuf. Jadi memang kalau terkait dengan KB pasca salin atau status menyusui ya terutama, maka pilihan KB suntik sudah tinggal KB suntik progesteron only saja. Jadi tidak ada pilihan untuk KB suntik kombinasi karena kalau mengandung estrogen dengan status ibu tersebut menyusui maka bisa mengganggu produksi ASI-nya. Nah, kapan timingnya untuk memberikan suntik progesteron only ini itu memang berdasarkan konsensusnya itu 6 minggu karena ada suatu bukti bahwa kalau kita berikan lebih awal itu ternyata bisa mengganggu kejadian suatu menyebabkan kejadian tromboemboli begitu ya. Terutama terkait persalinan status postpartumnya gitu Dr. Rizky. Sehingga pasien ini akan lebih riskan untuk mengalami status tromboemboli tadi. Jadi kita tunggu 6 minggu. Itu kalau suntik progesteron. Dokter Pandu terkait misalnya dia memang benar-benar ASI eksklusif ya. Apa itu jadi proteksinya dikatakan 100% kan di 20 minggu kan proteksinya. Bagaimana kalau misalnya banyak juga ibu-ibu yang ASI kemudian yang benar-benar dia itu tidak haid gitu ya. Kalau dia ASI eksklusif boleh nggak kita mulai menyuntikkan ya misalnya progesteron only itu tadi atau di MPA itu mulai kita injeksikan di 20 minggu pasca salin atau berarti baby-nya sudah berusia 5 bulan ya. Jadi kecuali dia memang mix ya, mix ASI dan dicampur susu formula saat nifas hitungannya 6 minggu, jadi mulai kita memberikan injeksi progesteron only. Bagaimana pendapat tersebut? Ya, Dr. Rizky atau saya? Monggo Dokter Dokter Pandu. Pandu coba. Oh iya, makasih Dr. Yusuf. Jadi bahwa metode KB amenorelaksasi atau MAL itu sebenarnya merupakan suatu metode KB yang sangat efektif. Karena apa? Karena kalau itu betul menyusui eksklusif amenore, itu kejadian kegagalan hanya di bawah 5%. Artinya sangat efektif sebetulnya. Tapi sekali lagi, Dr. Yusuf, bahwa setiap metode KB itu ada risiko gagal. Bahkan sterilisasi, tubektomi maupun vasektomi pun ada kemungkinan gagalnya. Ya, jadi contoh misalnya vasektomi itu ternyata ada kegagalan sekitar 0,5%. Artinya terjadi kehamilan pada 5 dari 1.000 wanita yang telah dilakukan tubektomi ataupun vasektomi pada tahun pertama setelah vasektomi dan tubektominya. Jadi nggak ada single metode KB itu yang 100% efektif begitu Dr. Yusuf. Jadi kalau tadi Dr. Yusuf bilang 100% sebenarnya itu hampir 100% efektif. Jadi kalau misalnya ditanya apakah cukup dengan metode amenorelaksasi saja selama 20 minggu atau bisa kita backup atau tambahkan dengan KB suntik progesteron 3 bulanan atau DMPA, maka saya akan cenderung merekomendasikan yang tetap dilakukan penyuntikan KB DMPA. Karena sekali lagi bahwa metode amenorelaksasi itu satu bahwa tidak 100% efektif, yang kedua juga kadang-kadang pasien itu ada miss-nya. Jadi dia merasa, dok saya ini menyusui eksklusif gitu. Tapi ternyata misalnya lebih dari 6 bulan. Nah, kalau udah lebih dari 6 bulan kan kadang-kadang bayi itu mendapat MPASI. Sehingga sebenarnya statusnya sudah tidak eksklusif lagi. Satu. Yang kedua, atau bahkan saya menyusui eksklusif tapi bulan keempat haid. Nah, itu juga hati-hati. Kalau sudah haid itu kemungkinan kesuburan sudah kembali. Nah, seperti itu Dr. Yusuf. Jadi, kalau misalnya boleh merekomendasikan, ya tetap dilakukan KB suntik. Itu Dr. Yusuf. Karena tidak ada metode KB yang Ya, 100% baik. efektif. Ya, jadi itu penting sekali ya mengingatkan semuanya, sejauh semuanya bahwa 100% itu tidak ada ya, walaupun itu steril ya, tubektomi ya, angka kegagalannya itu 1/1000 gitu ya, 1 dari 1000 seperti itu, dan itu harus memang di KIE ya. Kemudian kalau mengandalkan MAL saja ya,
memang harus benar-benar terjadi amenorrhea ya. Tetapi tadi diingatkan mal saja itu punya resiko kegagalan 5/1000 ya. Untuk menutupi kegagalan-kegagalan itu, jadi tetap walaupun dia amenorrhea, maka setelah 6 minggu progesterone only sudah mulai harus diberikan kalau untuk pilihan suntik ya. Saya juga minta pendapat Dokter Rizky dan Dokter Pandu ya. Nah, pasien-pasien yang saat persalinan tuh kita memang tidak KIE dari awal, kemudian dia baru memutuskan sehari setelahnya, atau kan di sini ada batasan 10 menit, ada batasan 48 jam atau lebih dari itu. Bagaimana dengan posisi implan di sini ya? Karena implan sendiri dikatakan tuh apa? Sangat efektif dikatakan ya. Yang terbaru dikatakan malah dibandingkan dengan sterilisasi dia efektivitasnya juga sangat baik seperti itu. Monggo Dokter Rizky apa Dokter Pandu, Ya, silakan. saya dulu. Ya, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi memang saat ini eh, mulailah kita coba bergerak berpindah gitu ya untuk metode kontrasepsinya itu selain AKDR itu juga kita bisa galakkan lagi sosialisasi lagi implan ya. Jadi implan itu mungkin kalau dari bayangan para klien kita ya, dulu pemasangannya sulit seperti operasi gitu ya. Nah, padahal saat ini perkembangannya teknologi untuk implannya sudah luar biasa maju. Sampai yang terakhir itu kita punya satu batang saja dan pemasangannya sangat mudah dan itu tidak istilahnya tidak menyulitkan si pasien, tidak menyulitkan si ini ya juga yang memasang ya dokternya gitu. Jadi itu sangat memudahkan sehingga dan baiknya lagi sebenarnya implan itu bisa dipakai tadi selain pasca keguguran juga pasca postpartum, pasca persalinan itu mulai sejak awal. Jadi sejak setelah persalinan langsung bisa dipasang. Itu menjadi keunggulan tersendiri ya dan juga tidak mengganggu ASI. Nah, itu jadi sebenarnya mungkin itu bisa kita istilahnya kadang-kadang kalau berpikiran IUD atau AKDR itu orang takut gitu ya. Nah, coba kita tawarkan ini Dr. Yusuf sebagai metode yang lain yaitu implan ini. Jadi semoga nanti teman-teman yang lain pun juga ini ya provider atau penyedia itu bisa mensosialisasikan implan sebagai kontrasepsi jangka panjangnya selain AKDR itu ya karena saat ini masih yang paling sering dipakai adalah kontrasepsi injeksi yang suntik 3 bulan gitu ya. Ya, memang cukup sama baik cuma ternyata implan memberikan istilahnya keuntungan-keuntungan yang lebih baik lebih banyak daripada yang suntik 3 bulan gitu. Gitu mungkin Dr. Yusuf. Ya, terima kasih Dokter Rizky. Ke Dokter Pandu, efektivitas implan ya, masalah efektivitas, kemudian masalah ini jumlah hari perdarahannya, isu tentang itu yang apa itu sangat menarik ya. Monggo Dokter Pandu tentang efektivitas implan dibandingkan MOW sekalipun, gimana Dokter Pandu? Ya, baik. Terima kasih Dr. Yusuf. Jadi, implan merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif ya, kalau bisa dikatakan paling efektif karena apa namanya dengan sterilisasi itu 11-12 Dr. Yusuf kegagalannya ya. Bahkan ada beberapa sumber itu menyatakan bahwa kegagalan KB artinya terjadi kehamilan implan itu lebih kecil daripada sterilisasi bahkan ya kalau kita pemasangan dan indikasinya sesuai. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya sebagai metode KB dia merupakan pilihan yang sangat baik karena kegagalannya kecil. Kemudian yang kedua mengenai jumlah perdarahan, hari perdarahan gitu ya dok ya. Atau bagaimana dengan pengaruh implan terhadap siklus haid. Jadi memang salah satu efek samping yang paling sering terjadi pada kontrasepsi implan adalah perubahan siklus menstruasi. Nah, sayangnya perubahan ini bisa dalam berbagai bentuk, Dr. Yusuf. Jadi kita tidak bisa memprediksi. Ada yang amenore, tidak haid sama sekali, atau oligomenore, haidnya menjadi sedikit atau menjadi pendek harinya, atau bahkan menjadi spotting, menjadi setiap hari bercak terus, atau bahkan dia menjadi menometroragi, atau haidnya jadi tambah banyak gitu.
Sehingga untuk kita melakukan konseling implan ini, karena salah satu kegagalan terbesar kontrasepsi adalah karena terjadinya drop out. Artinya pasien itu memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrasepsinya karena efek samping. Sehingga kita harus memberikan konseling itu dengan baik di depan. Bu, kalau ibu seperti ini, maka kita berikan kontrasepsi yang cocok adalah ini. Nah, sedangkan implan itu meskipun tidak bisa diprediksi 100%, paling paling sering ternyata kejadiannya adalah implan itu menyebabkan oligomenore. Terus jadi haidnya menjadi lebih sedikit atau bahkan beberapa pasien itu bisa terjadi amenorrhea, tidak haid sama sekali. Jadi sebenarnya implan ini cocok untuk pasien yang dengan riwayat haidnya itu cenderung panjang, banyak, sering terjadi anemi. Nah, ini cocok untuk pakai implan. Begitu. Tapi tetap pentingnya kontrol setelah pemasangan KB adalah supaya kita tetap bisa memonitor pasiennya dan kita bisa memberikan saran dan follow up yang sesuai klinis pasien ya. Jadi misalnya pasang implan kita perlu kontrolkan itu di 1 minggu setelahnya apakah implannya terpasang dengan baik, apakah ada infeksi di daerah sekitar pemasangan implan, kemudian kita evaluasi 1 bulan setelah pemasangan, 3 bulan setelah pemasangan bagaimana siklus haidnya, apakah ada keluhan nyeri haid. Nah, itu harus kita ikuti dan kita tata laksana sesuai temuan yang kita dapatkan. Iya, baik ya. Terima kasih Dokter Pandu, Dokter Rizky. Jadi mengingatkan kita ya di sini. Jadi selama ini implan nih cenderung rada ditinggal seperti itu ya. Karena kalau dulu kan sampai 6 batang ya. Kemudian sekarang itu malah semua pabrikan yang lokal pun tuh sudah mengeluarkan yang 1 batang ya. Umumnya itu paling banyak sekarang 2 batang atau 1 batang. Memang masing-masing dari pabrikan itu kita harus baca dengan baik ya, karena teknik pemasangannya beda-beda ya. Jadi walaupun kita sudah pernah CTU, jadi tetap teknik withdrawalnya masing-masing implan itu bisa berbeda-beda. Itu seninya implan ya. Kadang-kadang sehat-sehat semua itu apa ya, ribet ini males ya. Tetapi apa yang tadi diterangkan oleh kedua narasumber, efektivitas dari implan ya, kemudian lebih fleksibel saat kapan dipasang itu jauh lebih fleksibel ya. Kemudian medical eligible-nya itu hampir nyala semuanya, artinya dalam berbagai macam kondisi itu implan itu bisa masuk ya daripada yang lain ya. Nah, itu yang membuat sebenarnya keunggulan itu banyak, tapi kadang-kadang kita yang enggan memasang ya, atau adanya stigma-stigma misalnya dari pasien tuh yang mengatakan itu bisa jalan lah dan kemana-mana, itu yang harus kita mulai edukasi ke apa itu pasien-pasien kita. Nah, itu menjawab mungkin sedikit jawaban juga dari Dokter Rizky sama Dokter Pandu terkait pernyataan Dokter Farah Adiba ya, terkait AUB-nya ya mungkin ya. Tapi ini belum AUB lah kalau 1 hari hari pertama, hari keempat dengan volume haid yang banyak. Mungkin Dokter Rizky bisa nambahin karena termasuk benda asing nih, IUD. Ya, ya, ya. Terima kasih Dokter Yusuf. Jadi pertanyaan baik dari Farah ya, dari Dokter Farah mungkin. Jadi memang perdarahan yang seperti kata Dokter Yusuf tadi, perdarahan itu masih belum bisa kita ini ya nyatakan ini benar-benar dari IUD-nya. Jadi kita harus tetap menevaluasi dulu apakah ini betul dari IUD atau yang lain, karena perdarahan uterus abnormal itu harus kita cari sampai yang struktural, anatomi maupun sampai yang non struktural ya, iatrogenik, hormonal dan itu. Jadi kita harus evaluasi betul, jangan nanti karena kita evaluasi yang tidak baik, akhirnya sebenarnya bukan karena iatrogenik, ya terkait dengan IUD terus dilepas. Nah, itu tolong hati-hati betul kalau kita evaluasi apakah memang efek yang bisa kita dapatkan ya dari IUD itu memang perdarahannya bisa berubah. Berubah itu belum tentu bertambah banyak ya. Jadi memang masih belum tentu ya. Mungkin tidak teratur iya. Nah, itu jadi bisa aja menstruasi yang menjadi lama tapi jumlahnya sama. Nah, itu juga bisa. Tapi itu pun sangat kecil sekali ya. Karena biasanya memang mungkin di 3 sampai 6 bulan pertama aja karena fase-fase adaptasi ya. Dan itu kita tetap evaluasi. Kadang-kadang sudah melewati fase adaptasi, masih perdarahannya katanya banyak.
jangan lupakan faktor infeksi. Kadang-kadang infeksi ini jarang kita kejar gitu ya pada pasien-pasien kita. Kadang-kadang ternyata alhamdulillah kalau diobati infeksinya kok ternyata mungkin pola haidnya sudah membaik lagi ya, sudah berdarahnya biasa dan itu tidak terjadi. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan pada IUD ya. Jadi mungkin kita sebagai dokter kita harus menanyakan juga faktor-faktor yang lain juga gitu. Oke, mungkin gitu Dr. Yusuf. Mungkin Dr. Pandu bisa nambahin. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Monggo Dr. Pandu, tanggapannya tentang IUD dengan perdarahan. Silakan Dr. Pandu. Oh iya, maaf dok. Siap. Jadi ya tadi sesuai disampaikan Dr. Rizky bahwa ada masa adaptasi. Dr. Rizky itu yang juga perlu kita tekankan konseling pada pasien, di mana setelah pemasangan KB IUD biasanya memang ada masa adaptasi ya 3 sampai 6 bulan pertama setelah pemasangan. Nah, itu kita harus bisa menenangkan gitu ya, semacam memberi reassure ke pasien. Bu tenang aja karena memang ini masih masa adaptasi. Jadi kita kalau selama perdarahannya itu wajar, tidak yang profus banyak gitu ya, kita bisa memberikan preparat seperti NSAID ataupun asam tranexamat, dan kita berharap bahwa setelah 3 bulan atau bahkan maksimal 6 bulan setelah pemasangan KB IUD maka jumlah perdarahan ini akan berkurang. Tapi sekali lagi jangan juga bahwa misalnya ada pasien perdarahan gitu, oh ini karena KB IUD-nya tanpa kita periksa secara menyeluruh. Tetap kita harus melakukan pemeriksaan. Contoh misalnya apakah kita meraba nah IUD-nya masih ada atau enggak. Atau kita bisa lakukan inspekulu. Apakah IUD-nya melorot atau enggak, dengan cara misalnya melihat benangnya kok tambah panjang, kelihatan ada putih-putihnya atau pangkalnya IUD-nya di ostium atau di porsio. Kemudian apakah serviksnya itu misalnya ada polip, ada apa namanya, ada lecet, cervicitis. Nah itu harus kita tetap periksa, termasuk misalnya loh kok ternyata ada massa di suprasimfisisnya di abdomen bawahnya, misalnya ada miom begitu. Jadi tetap seperti yang tadi disampaikan Dr. Rizky, kita harus menyingkirkan kemungkinan penyebab lainnya dulu. Jadi kelainan anatomi dulu kita singkirkan, kemudian kalau sudah tidak ada masalah apa-apa, kita bisa berikan preparat NSAID atau asam tranexamat sambil kita melihat, sambil berharap gitu ya, apakah ada perbaikan dalam 3 bulan, 6 bulan. Kalau misalnya ternyata tidak ada perbaikan atau bahkan memberat, keluhannya tidak ada masalah karena kita bisa melakukan penggantian dengan metode KB lain. Karena KB kan banyak ya, banyak pilihannya. Jadi jangan terpaku pada satu metode KB. Kalau misalnya memang tidak cocok dengan metode A misalnya IUD, maka ya kita bisa carikan alternatif lain. Terutama setelah pasien ini mengeluh ya. Jangan sampai dia malah nggak mau lanjut KB-nya. Jadi kita bisa carikan alternatifnya dengan cara tadi kita lihat roda klop atau medical eligibility criteria yang tadi Dr. Yusuf. Mungkin itu. Baik, ya, jadi intinya jangan buru-buru ya. KIE sebelum, KIE selama ya, kapan dia harus kontrol, dan exit plan-nya seperti apa kalau sudah sesuai dengan waktunya. Itu yang pentingnya. Emang share decision, komunikasi itu panjang sendiri tentang KB ini ya. Selain kita punya tool. Ini terakhir ya, sudah mau habis juga 4 menit ke depan. Dr. Rizky, Dr. Ya. Sujari lagi ini senior kita bertanya, hipertensi, KB suntik. Padahal sudah dikasih obat anti hipertensi. Monggo, silakan dijawab nih. Iya, iya. Kalau Terkontrol apa nggak terkontrol ini betul, ya betul. Ya, pertanyaannya. terima kasih Dr. Yusuf. Dr. Sujari luar biasa pertanyaannya. Detail sekali. Jadi kalau yang dari yang kita baca atau memakai panduan KB Klop ya. Jadi untuk hipertensi itu batasannya kalau tidak salah 160 sistolnya ya. Itu memang dikatakan harus dipilih untuk metode kontrasepsinya. Mungkin ada urutannya yang boleh digunakan sampai tidak boleh digunakan. Yang berdasarkan KB
klop itu atau roda klop tadi itu yang paling dianjurkan tuh memang yang non hormonal. Nomor satu adalah AKDR gitu ya. Jadi sampai dan AKDR yang pakai hormon, yang pakai LNG itu boleh, itu dipakai nomor. Jadi itu rekomendasinya kategori 1, jadi boleh digunakan. Kalau yang dua, kategori 2 itu kalau bisa memang pilihan nomor 1 itu boleh implan ya. Jadi yang ada LNG murni itu bisa. Nah kalau yang suntik, nah yang ini kan kebanyakan suntik yang 3 bulan itu rekomendasinya adalah yang 3. Jadi ini disarankan tidak digunakan gitu ya, jangan menggunakan metode ini. Dan yang 4 itu yang tidak boleh gunakan adalah yang kombinasi ya, suntik yang kombinasi berarti tidak bisa pakai ini. Jadi kita sarankan KB-nya kalau memang suntik mungkin diganti ya metode kontrasepsi yang lain gitu, Dokter Yusuf. Mungkin itu kali ya kalau untuk yang hipertensi ini. Iya, terima kasih Dokter Rizky. Ke Dokter Pandu, event itu hipertensinya terkontrol Dokter Pandu. Kriteria medical eligible yang sudah diterangkan Dokter Rizky, kriteria 1 sampai 4 tadi bagaimana sikap kita? Ya, baik. Terima kasih Dr. Yusuf. Saya perhatikan kalau di setiap dolan ini senior kami ini Prof. Sujari ini termasuk yang paling aktif ini bertanya. Terima kasih, apresiasi juga untuk Prof. Sujari. Jadi mungkin sedikit menambahkan tadi dari Dr. Rizky bahwa tidak ada yang maksudnya metode KB itu banyak alternatifnya. Jadi sehingga kalau misalnya tidak bisa implan, bisa KB suntik. Suntik tidak bisa, maka bisa pakai AKDR koper. AKDR koper tidak bisa, misalnya kita bisa pertimbangkan pil, nah segala macam. Sehingga kita selalu kalau bisa mencari yang tadi kriterianya itu 1, angkanya 1 ya Dr. Yusuf. Jadi artinya dia paling bagus ini pakai yang angkanya 1 kalau kita lihat di roda klop atau di MEC-nya. Tapi kalau misalnya dia angka 2, kalau tidak ada pilihan lain, maka tetap boleh diberikan sambil tetap kita kontrol hipertensinya, begitu Dr. Yusuf. Jadi atau bahkan kita bisa mempertimbangkan metode-metode lain yang tidak mempengaruhi hipertensinya, misalnya AKDR koper. Nah itu sangat aman, itu angkanya 1 Dr. Yusuf untuk hipertensi karena dia tidak non hormonal ya, jadi tidak mempengaruhi tensinya sama sekali. Jadi nggak usah khawatir kalau kita misalnya mau explore, itu banyak sekali pilihan metode KB dengan berbagai macam kondisi medis yang menyertai. Dan kalau ada yang angka 4, pasti ada juga yang sebelahnya metode KB yang sebelahnya itu minimal angka 2 lah. Jadi banyak alternatif untuk memberikan pelayanan KB kepada pasien tersebut. Iya, terima kasih Dokter Pandu. Jadi mengingatkan kembali bahwa dalam hal ini hipertensi walaupun diberi obat itu suntikan ya, walaupun itu monohormonal itu masuk kategori 3 begitu Dok. Jadi tetap harus sangat berhati-hati ya. Kita rata-rata kita bermain di kategori 1 dan kategori 2 seperti itu. Jadi memang ya gunanya dolan ini ya. Nanti mungkin ada ini ya materi tersendiri kita akan bahas medical eligible terkait penggunaan klop seperti itu karena pertanyaannya akan banyak sekali seputar itu ya, hipertensi, punya penyakit autoimun dan lain sebagainya ya. Ini terkontrol, tensinya sekian, dia punya migrain dengan aura atau tidak ya. Nah, tapi sekali lagi terima kasih juga mengingatkan kembali ya, hati-hati kita jangan terlalu liberal dengan pemakaian DMPA ya. Kadang-kadang kita sangat liberal ya. Teman-teman kita bidan tuh yang paling liberal ya. Karena sesungguhnya ya DMPA ini pabrikan tuh sebenarnya tidak dalam medical eligible saja juga lebih condong ke selama masa ASI ya. Jadi memang benar-benar clear ya, dia tidak punya faktor risiko apapun ya. Memang benar-benar dia mau ASI ya, dan diberhentikan setelah dia tidak memakai ASI ya. Jadi kadang-kadang ibunya merasa nyaman karena sangat efektif ya, karena mengembalikan kesuburan ya. Prof. Samsul sering mengatakan ya, setelah 1,5 tahun kembalinya kesuburan. Dia ngerasa nyaman ya, haidnya sedikit mungkin ya, kemudian murah dan cukup 3 bulan sekali, akhirnya diterus-teruskan ya, padahal si ibu sendiri sudah tidak dalam masa menyusui. Jadi mengingatkan kita semuanya
kita jangan terlalu liberal memakai DMPA ini ya. Karena memang dibuat itu untuk menyusui seperti itu ya. Dulu memang dipakai untuk kondisi-kondisi penyakit ginekologi misalnya miom dan lain sebagainya, itu semua sudah ditinggalkan semuanya. Sekali lagi terima kasih ya karena waktunya ya sudah lewat 2 menit. Mohon maaf ya. Sekali lagi terima kasih pada kedua pembicara kita, ada Dr. Rizky ya, ada Dr. Pandu yang berbagi keilmuan pada sore hari ini ya. Terima kasih juga untuk Ketua ID kita ya, Dr. Brahmana yang memfasilitasi kita di sini. Dan acara akan kami kembalikan ke Dr. Charles ya, selaku host pada siang hari ini di acara Dolan. Terima kasih, saya undur diri. Saya tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Silakan Dr. Terima Charles. kasih Dr. Yusuf atas kesempatan untuk memoderasi pada Dolan edisi ke-57 hari ini. Dan kepada seluruh peserta Dolan ID Surabaya yang sampai saat ini sudah ada sekitar 370-an. Dari awal ada 400-an tapi di akhir 370-an. Kami juga mengundang bahwa di bulan ini Dolan ID Surabaya akan mengadakan ulang tahunnya yang pertama. Kami akan mengadakan acara first anniversary Dolan pada hari Minggu. Hari Minggu ini ya tanggal 14 Januari pukul 9 sampai 14 di Grand City Convex Surabaya jam 9 sampai jam 14, di mana kami akan menghadirkan 2 topik. Yang pertama Millennial Talks, kita akan mengundang Dr. Irmadita Citra Santi, Dr. Langgeng Agung Marskito, dan Dr. Amira Abdad yang akan membicarakan mengenai Millennial Talks Inspiring Doctor in Entrepreneurial Education and Community Service. Dan dilanjutkan tidak lupa dengan dari guru-guru kita, Professor Lectures, Clinical Insight from the Seniors, kita akan mengundang Prof. Dr. Edi Raharjo, Dokter Spesialis Anestesi KC, Profesor Dr. M.Y. Listiawan, Dokter SPDVE, Subspesialis OBK, kemudian Prof. Dr. Agung Pranoto, Prof. Dr. Budi Santoso, dengan moderator, Ketua ID kita, Dr. Brahmana Askandar Coko Prawiro, dan Dr. Congki Hendro Praitno. Kami undang kepada seluruh peserta Dolan ID yang setiap minggunya mengikuti acara kami untuk bisa hadir pada tanggal 14 Januari ini dan ikut serta dalam ulang tahun first anniversary dari Dolan Diskusi Online Mingguan ID Surabaya. Tak lupa juga di bulan ini kita masih ada 2 topik lagi. Topik kedua yaitu tanggal 22 Januari kita akan mengundang PDPI dengan topik yang cukup update tahun ini yaitu mutasi COVID. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan COVID tahun 2024 ini dengan narasumber Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan, dan Dr. Aryani Permatasari, spesialis paru konsultan. Dan terakhir pada tanggal 29 Januari kita akan mengundang Perdoski yang akan membicarakan mengenai investasi parasit dengan narasumber Dr. Kurniati dan Dr. Agustina Tripujastuti, spesialis dermatovenerologi. Demikian dari kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pembicara dan kepada moderator yang telah menjadi pembicara dan moderator Dolan pada hari ini, dan kepada seluruh peserta kami ucapkan terima kasih dan kami tunggu untuk hari Minggu hadir pada acara First Anniversary Dolan Surabaya. Jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu registrasinya, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata dalam acara hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Chandra.